Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Tribuners? Sehat-sehat ke semuanya Tribuners. Oke Tribuners, hari ini Jiwa Sulsel masih bersama Awi dan Gian. Tapi ada yang kurang pada hari ini Tribuners, karena Om Gian lagi sakit. Jadi digantikan oleh Kakak Kinan untuk sementara. Nah, kita masih bicara tentang di Jiwa Sulsel ini, masih bicara tentang pariwisata, budaya, seni, dan kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, Kakak Kinan, ya, untuk mewakili Om Gian karena Om Gian lagi sakit, jadi ada Kakak Kinan yang menemani. Bagaimana Kakak Kinan? ya. Aduh, saya sebenarnya ini pertama kali mau sapa-sapa dulu nih teman-teman di Jiwa Sulsel ya. Karena rasanya ini pertama kali juga nih excited nih. Excited bukan karena Om Jiwan nggak ada ya, tapi karena saya bisa pertama kali coba juga nih di program Jiwa Sulsel. Nah, saya juga pastinya hari ini senang sekali bersama Kak Awi. Nanti dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas ya mengenai juga perkembangan wisata yang ada di bisnis pariwisata yang ada di Kota Makassar tentunya. Tapi ngomong-ngomong Kak Awi, tentu saja di program Jiwa Sulsel hari ini, karena kayaknya kita sudah mengundang narasumber yang cocok sekali nih kayaknya sama ini program, Dek. Karena narasumber kita ini yang satu sudah handal, sudah pro juga di bidangnya. Kalau begitu kayaknya Kak Awi harus dulu perkenalkan ini yang di sampingnya Kinan ini. Waduh. Kakak Kinan, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, saya juga mau mengucapkan dulu bela sungkawa karena sahabat saya di Jakarta meninggal dunia. Jadi dia ini bagi saya ya, dia ini seorang teman, sahabat saya di Jakarta. Ya, banyaklah saya cerita sama beliau, artinya banyak kisah-kisah yang saya pernah jalani sama beliau. Nah, beliau ini adalah seniman, artinya seniman multitalenta. Baik. Namanya Dorce Gamalama. Nah, kemarin dia meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, Kakak Kinan, tidak panjang lebar lagi. Kita langsung perkenalkan yang bagus-bagus Kakak Kinannya. Iya, bagus, kita siapa? Ada Pak Didi Leonardo Manaba. Beliau sebagai Ketua DPD Asita Sulsel dan juga Wasekjen DPP Asita. Bahkan juga beliau sebagai unsur kebijakan DPP Sulsel. Wow. Lengkap ya, komplit. Komplit. Paket komplit, Kak. Jadi kita langsung kenalkan saja ya. Iya, boleh. Kinan, kasih tepuk tangan dulu buat Kak Didi Leonardo Manaba. Biar kita kasih heboh ini studio. Oke, tapi kayaknya kurang juga ini Kak Awi kalau kita cuman kenal nama tapi beliau di samping tidak buka masker. Ya, mohon izin. Ya, tapi sebelumnya Kak Awi dan kita semua ini sudah insya Allah aman karena sudah melakukan semua jenis vaksinasi 1, 2, bahkan mungkin kalau Pak Didi sendiri sudah sampai booster, Dik. Hampir mau. Oh, hampir mau. Baru mau registrasi nih. Oke. Gimana kabar ini Pak Didi? Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih. Dan saya juga ingin menyapa Tribuners dan Jiwa Sulsel ya. Iya. Tentunya pagi ini luar biasa. Saya berterima kasih atas nama stakeholder dan kurang lebih 300 pengusaha biro perjalanan wisata di Sulawesi Selatan mengapresiasi sudah diundang di Jiwa Sulsel bersama Kakak Awi dan Kinan. Tepuk tangan lagi. Oke. Baik, hari ini Kak Awi dan Kinan mau nih sebenarnya Pak Didi kita bahas-bahas ini sedikit tentang. Tapi Kakak Kinan sebelum kita bahas itu bagusnya kalau Kakak Didi perkenalkan dulu siapa beliau. Iya, Kinan hampir supaya lupa. Para Tribuners yang ada di seluruh penjuru dunia, ada yang ada di rumah supaya lebih kenal. Yang sudah kenal mungkin sudah tidak asing, tapi yang belum kenal kan mungkin masih belum tahu juga karena kita hanya sebutkan namanya saja. Betul. Ya, boleh. Kita Didi bisa perkenalkan dulu buat para Tribuners yang ada di rumah. Sedikit profil lah tentang Om Didi. Panjang sampai yang penting tidak sampai selesai acara. Habis waktunya nanti. Iya, habis. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah di awal tadi sampaikan nama
lengkap saya, Didi Leonardo Manaba. Leonardo-nya ini bukan dari Italia. Karena saya bukan Cristiano Ronaldo nih. Karena saya bintangnya Leo. Yep. Dan dulu waktu masih rame-ramenya tamu Italia masuk ke Sulawesi Selatan, Bapak ya mungkin atas dasar itu memberi nama Leonardo. Manaba karena Bapak orang Makassar ya, dari gua dari Jeriponto, jadi itu nama nenek ya. Yep. Kemudian saya ingin memperkenalkan asosiasi karena saya diundang atas nama asosiasi DPD Asita Sulawesi Selatan. Asita ini Association of Indonesian Tours and Travel Agencies, disingkat Asita. Asita ini berdiri 71, sudah membangun jaringan di seluruh dunia, di negara-negara yang memang di sana juga ada asosiasi travelnya. Link and match networking kita itu sangat dibutuhkan di luar sana. Kemudian Asita beranggotakan kurang lebih 300 pengusaha biro perjalanan di Sulawesi Selatan, kurang lebih 7.000 sampai 8.000 anggota di seluruh Indonesia. Kita juga ya adalah pahlawan devisa yang banyak memasukkan wisatawan dari luar sejak tahun 70-an sampai dengan sebelum pandemi, karena pandemi habis semua. Iya, betul-betul. Ya, kemudian saya adalah generasi kedua di perusahaan. Saya sedikit bukan promo, tetapi perusahaan saya ini fakta dia. Ya, fakta. Sejak 78 perusahaan saya atau travel saya namanya PT Irama Suka Tours and Travel. Saya generasi kedua, mudah-mudahan bisa bertahan sampai generasi ketiga. Insyaallah. Amin. Kemudian saya juga di beberapa organisasi ya. Tadi sudah disampaikan, saya juga kebetulan menjabat sebagai PLT Sekjen DPP Asita. Kemudian saya di unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Sulawesi Selatan. Saya juga sempat menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel. Kemudian di beberapa asosiasi organisasi, Ketua Ikatan Alumni Poltekpar Negeri Makassar, dan lain-lain sebagainya. Nanti kalau terlalu banyak juga makan waktu. Kemudian kami memang di Asita ini menaungi semua segmentasi bisnis travel agent atau biro perjalanan yang sangat bervariasi, sangat banyak, sehingga Asita memang merupakan satu asosiasi yang menaungi travel agent dengan hospitality dan services yang memang selalu kita utamakan. Demikian Mbak Kena, Kakak komplit, sempurna, perfect. Tapi Kakak Kena, sebelum kita panjang lebar bicara sama Kakak Didi, kita ulas dulu, karena ini kan baru segmen pertama kan. Iya, betul. Jadi kita bicara tentang kegiatannya dulu Om Didi selama pandemi ini kan. Kesibukannya dia. Ya, kesibukannya dulu kan. Karena kalau kita lihat dari profil yang dipaparkan tadi, mengurus banyak travel sekali agent. Kalau kita hitung-hitungin di Makassar, pasti ada banyak sekali travel agent. Sebenarnya mungkin kita tanya benar. Om Didi, jadi kegiatan sehari-hari ini apa ini Om Didi? Ya, jadi begini. Saya mau jawab ini pertanyaannya ke Kak Awi dimulai dengan bagaimana awal pandemi itu kami rasakan. Jadi salah satu sektor industri yang paling terpuruk dan terkena dampaknya ini adalah biro perjalanan wisata atau travel agent, yang mana kita tergantung dengan bergeraknya orang. Nah, kalau orang tidak bergerak, nggak bisa nih mau bikin apa. Tapi saya selalu optimis dan mau menyampaikan bahwa kita selalu harus mengambil hikmah. Hikmah di balik semua kejadian pasti ada. Tidak mungkin juga Tuhan tidak akan memberikan kita jalan keluar dan hal-hal yang mungkin membuat kita bisa berbenah. Nah, hikmah yang saya ambil ini adalah bagaimana kami ternyata mungkin dalam tanda petik istirahat dulu untuk recover, untuk membuat bagaimana merepackage atau refresh semua yang namanya paket-paket wisata yang ada di Sulawesi Selatan menjadi terbaru lagi, menjadi baru lagi. Ada paket-paket yang instagramable, ada yang paket-paket yang kita atur lagi, bukan objek-objek wisata itu aja yang dikunjungi lah yang dulu-dulu, banyak yang baru, ya kan? Betul. Nah, hikmah ini yang kami petik, kami berbenah, akhirnya kami membuat yang namanya reaktivasi paket wisata. Nah, ini yang saya sibuki Kakak Awi. Jadi sama kawan-kawan, kami banyak waktu di masa pandemi. Hal yang kedua yang bisa saya petik dari hikmah ini adalah
kami juga bekerja sama dengan semua sekolah-sekolah pariwisata, mulai dari tingkat universitas Politeknik Negeri Pariwisata, SMK dan lain-lain. Kan kasihan ini anak-anak magang ini di masa pandemi, waduh, hotel juga susah travel, restoran susah dapat tempat magang. Betul. Saya sampaikan gini sama anggota. Anggotanya kan atau travel yang di bawah naungan Asita kan tadinya sempat vakum, dia punya travel ditutup. Bahkan ada yang sudah sama sekali hampir 100% sudah tidak beroperasi. Saya bilang, ayolah kawan-kawan, semangat Ki. Bangkit. Pertama adalah buka kantor tak. Kan sempat kita tutup kurang lebih berapa bulan lah ya. Saya buka kantor tak, ya. Ayo kita berbenah, paling tidak dari dalam kita bersih-bersih, dalam tanda petik bersih-bersih ya, sekalian juga kita lakukan yang namanya prokes dan lain-lain sebagainya. Dan terima Ki anak PKL ini jadi guru Ki, jadi dosen Ki dulu di kantor tak masing-masing untuk memberi edukasi sama anak-anak, karena lebih banyak waktu tak. Ini kan jadi hikmah. Hikmah. Jadi masa pandemi ini kita buat lebih kepada kita memberi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena orang yang terbaik menurut agama yang saya yakini bahwa orang terbaik adalah orang yang bisa berbuat yang terbaik untuk orang banyak. Nah, anak-anak kita ini banyak, tetapi ya tentu kita atur dengan satu sistem dengan protokol kesehatan yang memang harus kita atur, baik itu jadwal ya, mereka datang ke kantor berapa lama mereka, sehingga kita juga bisa mematuhi aturan-aturan yang dianjurkan pemerintah. Nah, kegiatan lain Kak Kawi, main musik. Om Didi ini pemain musik juga. Wow, Kinan pertama kali dengar ini. Karena di samping kan seniman. Berarti nanti bisa kita suruh sedikit di Kakak Widi. Oh iya, Om Didi ini dia seniman multitalenta juga. Dia bisa main. Pengetahuan saya itu dia bisa main bass, main gitar, main drum, bisa juga jadi vokalis. Berlebih Kakak Kawi juga. Berarti suara emas ini, Di. Karena saya tahu yang salah satu yang Kakak Kenan ganti adalah gitaris kan. Makanya. Jadi selain bermain musik sebagai hobi, saya juga olahraga saya itu ringan sekali, main tenis meja, pingpong, pingpong ya. Kita tiktokan setiap hari, ya. Kemudian itu di salah satu tempat yang memang sudah menjadi markasnya Asita juga. Di situ udara terbuka sehingga kita juga bisa merefresh soul and mind, jiwa dan raga kita, sehingga tidak terlalu stres dengan yang namanya pandemi. Jadi healing. Betul sekali, saya lupa betul. Healing sekali. Ya, jadi Om Didi ini selain dia hobinya kan main olahraganya main pingpong. Saya juga Kakak Kinan. Saya juga itu olahragaku juga main pingpong juga, tapi saya lebih ke mata indah bola pingpongnya. Ya, jadi dia tidak mengeluarkan keringat. Kalau Om Didi kan, kayaknya ini saya belum sampai. Iya, belum sampai Kakak Kinan. Kalau Om Didi kan dia olahraganya pingpong, dia keluarkan keringat. Oh ya, kalau kita kalau saya nyaliku yang terancam. Oke. Nah, baik. Kak, kita ini beralih dari bahas pingpong. Tadi Kinan juga tertarik sekali nih dengan yang dikatakan Kak Awi mengenai juga suka dengan musik, Dik. Kalau Kawi kan kita sudah tidak usah pertanyakan. Kayaknya satu Makassar sudah tahu dia. Nah, untuk Om Deddy sendiri memang kalau alat musik yang paling jadi favoritnya apa atau yang paling dikuasai? Ya, jadi gini Kak Kenan. Nama travelku dulu saya mulai dari nama travel. Nama travelku ini Irama Suka. Nah, Irama Suka itu bukan berarti apa. Dia tadinya kita beri nama Irama Suka karena networking itu banyak bawa tamu ke wilayah Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan untuk wisatawan asing. Tetapi ya karena enggak tahu, kebetulan juga kami dua generasi suka musik. Irama Suka memang kami suka musik. Nah, kalau saya bisa tidak jago udah sama Om Jian ya. Bisa main gitar. Saya juga bisa main bass, saya bisa main drum, tetapi sekali lagi bukan seorang profesional player ya. Kemudian saya juga ya suka nyanyi lah. Jadi kapan-kapan kita bisa nyanyi bareng ya. Kemudian ya itu menjadi bahagian dari bagaimana kami ini di dadanya sudah tertanam yang namanya jiwa pariwisata. Seni, musik tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya pariwisata.
seni, musisi, kemudian budaya dan lain-lain itu menyatu dalam satu bingkai pariwisata juga. Itu yang penting. Jadi include deh, jadi satu paket. Satu paket. Tapi Kak Awi nanti kayaknya nih di sebelum kita beranjak ke sesi-sesi berikutnya kayaknya kurang kalau kita ndak suruh Pak Dedi untuk nyanyi satu lagu favoritnya Di. Iya. Sebelum kita ke sesi berikutnya kita dengar dulu suaranya. Iya. Jadi di sini juga membuktikan, iya kan? Bagaimana? Lagu mati langsung saya blank. Tapi Kak Didi ini saya tahu sekali dia ini alirannya dangdut? Bukan. Apa ini? Rock. Coldplay. Wih, Oke. Itu apa? Marufani, Om Didi. Yang slow-slow enak. Slow. Boleh, ayo satu refnya mau saja lah dia. Saya paling coba ini lagu yang pernah saya nyanyikan di ini Balai Manunggal tahun 90-an. Wih, acara apa itu, Kak? Itu acara yang dibuat oleh SMA 1, SMA 2 dan saya dikacak diundang juga sebagai band-bandnya diundang semua. Gitu. Tahun 90 itu Om. 94-an kalau nggak salah. 93. Lahir 93. Lahir kalau Kak. Lahir masa belum bisa jalan masih menyusu guys di situ. Setelah satu lagu dibawakan oleh band kami, ini saya punya teman-teman bilang, ya sudah Le. Keyboard mau saja sama Didi yang nyanyi. Saya sudah Pale. Akhirnya saya bawakan lagu ini. Berarti lagu Anda dari 90 sampai sekarang masih diingat. Kalau Kakak Awi pada saat itu masih baru jalan atau Kinan kayaknya baru masih proses mau dibuat ya. Dia nyanyi berkali dia Oke. Langsung Kak. Ini teman-teman Jiwa Sulsel dan Tribuners ini spesial. Tapi penggalan saja boleh. Ya kan takutnya kan ini nggak bisa juga kalau kita publis lagunya orang kan ya. Oke, baik. Ini lagu dari judulnya Heaven Knows, Rick Price. Saya ambil sebengkal refnya saja. Mudah-mudahan nggak diketawain. Baik, ya. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Maybe I will find that way. Only heaven knows. And all I can do is heaven knows. Nervous. Ini konser pertama ya. Allah, keren. Walaupun kata-katanya mungkin ada salah-salah sedikit tapi ya. Tapi biasa kalau ada orang memang didengar nyanyi Kawi baru mengeluarkan sudah ndak enak atau didengar ini kayak mau terus kita dengar. Saya kira kita bilang mau terus keluar. Tidak. Asli bagus. Kalau saya sih sebagai juri saya sih. Kalau kita sih langsung gold silver nih, langsung golden ticket. Oke, Kak Kinat, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita break dulu sejenak. Oke. Sambil kita siapkan nih Kak ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau juga kayaknya nanti Om Didi di sesi berikutnya bantu Kinan dan Kak Awi lebih kenal ini bagaimana bisnis pariwisata Asita itu bergerak di bisnis pariwisata. Oke, Tribuners, kita sejenak untuk beristirahat, untuk saling renggangkan urat sambil tarik nafas ya. Kemana-mana Tribuners. Oke, Tribuners tetap di Jiwa Sulsel.
Oke Tribuners, kita jumpa lagi bersama Awi, Kakak Kinan dan Yeay. Om Didi. Nah, sekarang kita masuk di season kedua. Nah, di season kedua ini kita akan bertanya sama Om Didi tentang Asita. Nah, Om Didi, saya mau tanya Om Didi ini kan Asita ini bagaimana menyikapi kondisi sebelum pandemi dan sekarang pandemi ini, gimana kira-kira apa perubahan apa yang dirasakan sama teman-teman pelaku usaha ini pariwisata ini. Betul sekali. Ya. Asita ini adalah payungnya asosiasi yang menaungi semua segmentasi bisnisnya yang namanya bisnis travel agent atau biro perjalanan. Yeah. Mulai dari inbound tour. Inbound tour ini wisatawan yang kita handle masuk dari luar ke Indonesia. Outbound ini wisatawan yang keluar, mereka keluar negeri. Domestic tour yang berputar di dalam negeri, ya. Kemudian special interest, kemudian ada secara kecil lagi ada sebelum yang kecil itu ada umroh, Holy Land, Haji Plus dan lain-lain. Oke. Kemudian tiket, dokumen-dokumen, tiket, visa, paspor, ya, dan lain-lain. Banyak transportasi, voucher hotel. Banyak segmentasi bisnis yang bisnis travel agent geluti. Nah, sebelum pandemi kita memang luar biasanya Yang Maha Kuasa dengan segala kesibukan, dengan segala aktivitas, ya. Kawan-kawan ini tidak ada saya punya beberapa anggota yang waktunya itu di rumah, mungkin dia taruh kopernya dan ambil koper lain berangkat lagi, Papa. Ada saya saking punya sibuknya. Ada saya punya udah. Nah, kemudian belum lagi kawan-kawan yang kerjakan yang namanya umroh, ya. Kawan-kawan yang kerjakan yang namanya tour dan lain-lain sebagainya. Memang kita disibukkan dengan kegiatan sebagai perusahaan, sebagai individu yang mencoba melayani yang namanya orang melakukan perjalanan dengan hati, dengan baik. Ini kan satu hal juga yang memang harus dilihat sama pemerintah bahwa kita betul-betul menjadi seorang pelayan perjalanan. Nah, ini terhenti waktu masuk yang namanya pandemi 2019 akhir itu terakhir ada kawan-kawan bawa melakukan pergerakan itu di akhir 2019 masuk pandemi. Nah, kami sama sekali stuck awal 2000 sampai 2021 akhir. Nah, tapi itu tadi yang di awal saya sampaikan bahwa semua ada hikmah. Kawan-kawan ini berbenah. Betul. Kami coba survive dengan melakukan pembenahan terkait dengan paket-paket wisata dikondisikan dengan keadaan masa pandemi, ya kan? Bagaimana simulasi protokol kesehatan kami lakukan pada saat melakukan perjalanannya, kami coba dulu. Ya. Sebelum naik bus ada semprot-semprot dan itu sudah standar, tetapi mengatur jarak di bus kan ini kadang susah. Orang juga mau dekat dengan banyak hal yang coba berubah dan coba kami simulasikan dan kita sosialisasikan kepada calon travelers. Kita sosialisasikan bahwa apalagi sekarang umroh ini untuk segmen umroh ya. Umroh ini banyak regulasi dan aturan dan apa yang berubah-berubah, baik dari pemerintah kita maupun dari pemerintah Arab Saudi. Nah, ini yang coba kita yakinkan sama jamaah, kalau betul-betul jamaah mau alhamdulillah kalau jamaah betul-betul mau berangkat dengan segala macam konsekuensi yang harus jamaah bisa terima ya. Karantina lah, ya. Vaksin, kemudian bisa jadi di sana di booster juga dengan segala perubahan ketentuan yang terjadi, yang ada update. Ada kebijakan banyak sekali. Nah, kemudian di masa pandemi juga kami juga mencoba melakukan banyaknya komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak,
mulai dari kabupaten kota, desa-desa wisata, ya, kemudian destinasi wisata yang baru, kemudian dengan stakeholders yang lainnya, asosiasi yang memang menaungi ini yang luar biasanya masa pandemi ini sekali lagi banyak orang silaturahim membuat organisasi baru. Nah, ini fenomena yang terjadi sehingga ya itu namanya kalau saya menyebutnya itu namanya ajang silaturahim ya. Apapun bentuk dan nama organisasi itu kalau kita niatkan untuk itu kita jadikan menjadi ajang silaturahim, insya Allah pasti nawa itu dan hasilnya baik. Nah, berkah betul Pak. Kami banyak melakukan koordinasi di situ dengan pemerintah, ya, dinas pariwisata kabupaten kota. Kami juga banyak memberikan penyuluhan terkait dengan sadar wisata lah, bagaimana membangun destinasi wisata yang baik lah, kemudian bagaimana membangun sumber daya manusia yang baik. Kami sendiri, saya sebut kami karena saya dengan beberapa pengurus Asita itu banyak dipanggil oleh pemerintah untuk memberikan menjadi narasumber terkait dengan pelatihan SDM. Di Makassar sendiri ini banyak lorong-lorong wisata yang di dalamnya kita coba gali potensi sumber daya manusia untuk dijadikan guide lokal. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Kita tidak tinggal diam walaupun bisnis belum jalan, tapi kami berbenah mengatur ulang bagaimana paket-paket kami ini nantinya kalau sudah masa endemi bisa kita jual dengan baik, memberi sosialisasi, berkoordinasi dengan banyak pihak, dan tentunya kami juga dari sisi bisnis mencoba mengatur cash flow, keuangan, mengatur sisa-sisa kekuatan, kasihan pakai kasihan supaya tidak lelahnya sebenarnya tapi tidak pernah menyerah. Ya, kawan-kawan ini banyak berbisnis lain lah. Bayangkan yang tadinya kami bahas di grup WA itu tentang perjalanan, sudah ada yang membahas tentang UMKM, baik kuliner sampai menjual kartu telepon dan lain-lain. Itu bayangkan seorang pebisnis travel, karena kita juga memang yang namanya pebisnis harus bisa memutar otak juga dengan baik supaya kita bisa survive ya. Banyak hal yang kita bisa, karena ini kan satu kesempatan bahwa kita mempunyai suatu komunitas yang besar, kita manfaatkan itu menjadi satu kekuatan juga. Jadi jangan karena kita sekedar nama saya kurang lebih 300 anggota, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan ini kekuatan besar menjadi bermanfaat buat anggotanya sendiri. Nah itu, dan kami juga berharap banyak sama pemerintah bahwa ayolah bantulah yang namanya pengusaha biro perjalanan, ya kan? Pemerintah harus bisa melihat bahwa sekali lagi kami adalah pahlawan devisa. Dari tahun 70-an kami masukkan wisatawan asing sini, banyak multiplier effect yang bisa merasakan ya dampak dari bergeraknya wisatawan itu terasa ke semua segmentasi. Bukan hanya orang makan, minum, belanja apa semua, tetapi ya mungkin taksi juga bisa jalan, angkot juga bisa hidup. Tetapi kami yang memberi advice kepada wisatawan kita untuk merasakan semua itu. Begitu. Ya. Ini paket yang luar biasa sekali ya. Berarti memang Asita ini betul-betul hadir untuk membantu banyak orang. Dengan pastinya juga bukan cuma orang Kawi, karena yang seperti tadi Om Didi sampaikan di akhir penjelasannya bahwa pemerintah juga tolong bantulah Asita ini, karena sebagai secara tidak langsung juga memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Sulawesi. Mau kita tahu apa yang paling konkret yang bisa pemerintah lakukan? Iya, boleh. Pemerintah melakukan perjalanan dinas, pakailah travel agent. Membantu. Pemerintah di semua dinas dan membuka keran untuk bergerak. Saya lupa dari mana, saya agak lupa, tapi ada satu bahwa kalau saya tidak salah ini ya, KPK itu hari yang mau meeting di mana, nah itu sangat bagus. Dia menghidupkan daerah itu. Jadi kalau meeting jalanlah, iya kan, jalanlah. Makassar ini adalah kota mais. Datanglah di sini meeting, iya kan? Supaya semua bisa. Bayangkan Ki, kalau orang meeting di hotel, ini hotel beli sayur, beli ikan, di mana? Di petani, di apa? Di pasar, di apa?
Jadi kan semua merasakan. Itu semua hal sektor kecil, kena. Semua sektor kena, begitu. Perekonomian jalan lagi. Betul. Mengurangi juga kemiskinan, betul sekali. Diawali dari bergeraknya pemerintah dulu. Gitu. Iya. Jadi kakinan begini kakinan. Saya sampai kayak bingung juga ini ya. Kayak langsung mau jadi bagian dari Asita, aduh gimana ini? Bagus itu. Bagus. Kalau Kakak Kinan mau jadi bagian dari Asita kan? Iya. Kita tanya dulu Om Didit lagi. Iya. Kita tanya betul. Bagaimana tips dan trik supaya kita bisa membangun juga, bisa membuat satu perusahaan sehingga kita bisa masuk di Asita, betul. Mau juga bikin. Betul, siapa nanti berdua Ki. Kita bikin berdua nanti berhasil, betul tidak? Oke, kita langsung tanyakan dulu bagaimana nih. Tips triknya gimana? Tips dan trik, ya. Jadi bukan sebenarnya Kakak Kenan bukan hanya bisnis travel saja atau Asita saja. Saya mau memperluas menjadi bisnis pariwisata. Lebih luas lagi. Bisnis pariwisata ini sangat banyak. Bukan hanya perjalanan, bukan hanya akomodasi, bukan hanya transportasi, bukan hanya kuliner, bukan hanya destinasi, tetapi banyak. Tetapi saya mau bungkus semua ini menjadi satu hal yang namanya hospitality dan services. Pelayanan dan keramah tamahan. Dua hal ini yang bisa membuat kita memberi satu kontribusi yang luar biasa terkait dengan pariwisata. Kita di bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata tidak bisa lepas dengan yang namanya hospitality. Bagaimana kita merubah karakteristik diri, mungkin yang tadinya kita menjadi seorang insan pariwisata yang bisa melayani semua orang. Dan ini bisnis adalah bisnis pelayanan. Saya langsung ambil contoh. Saya langsung tanggalkan yang namanya ketua Asita, yang namanya pemilik travel. Saat saya punya tamu untuk tour, saya angkatkan kopernya. Banyak sekali juga kalau terlalu banyak juga. Saya angkatkan kopernya. Saya beri dia pelayanan, saya check-in-kan dia, saya beri dia satu hospitality pada saat melakukan perjalanan siapapun dia. Karena saya merasa saya harus profesional dengan pekerjaannya. Betul. Itu namanya tour leader. Saya lupa tadi mengatakan bahwa itu namanya tour leader. Itu salah satu profesi ya, salah satu profesi yang ada di travel. Pada saat kita mau bawa wisatawan kita keluar, kita menghandle secara profesional dan baik, itu namanya tour leader. Tour leader. Nah, kalau yang banyak kita yang banyak kita tahu pasti tour guide. Yang tunjukkan diri saja. Menjelaskan jadi, saja, tapi tidak membantu. Betul sekali. Dia membantu juga. Membantu dalam artian yang barangnya betul mungkin. Sekali. Kalau tupoksinya masing-masing berbeda. Tour leader ini lebih kepada menghandle bagaimana kebutuhan daripada wisatawan itu, baik mulai dari dia pergi sampai dia pulang. Kalau tour guide secara profesional akan menjelaskan, membantu selama land arrangement, selama dia tur di satu daerah. Dia menjelaskan destinasi itu, dia membawa nama baik daerah, dia membawa nama baik perusahaan yang dia representase, dia menjelaskan kiri dan kanan di objek wisata dan lain sebagainya. Dan masih banyak profesi-profesi lain yang ada di travel agent yang basicnya memang yang ditanamkan adalah hospitality dan services. Nah, begitupun di bisnis usaha pariwisata lainnya, di restoran, di rumah makan, UMKM, hotel, ya, kemudian destinasi wisata, objek wisata. Di objek wisata ini juga kita bisa membuat satu destinasi atau objek wisata yang kita melihat segmentasi market. Marketnya siapa sih? Kaum milenial. Dia suka objek foto, Instagramable dan lain-lain. Ada lagi satu yang menarik. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh fresh graduate, anak-anak yang baru selesai, baik dari sekolah pariwisata maupun dari umum, yaitu membuat yang namanya konten promosi di media sosial dan internet. Betul. Itu sangat dibutuhkan oleh usaha pariwisata. Setiap saat itu berubah.
Setiap saat tampilan gambar promosi kita berubah-berubah dengan segala macam informasi-informasi yang dibutuhkan sesuai segmentasi atau target pasar yang akan kita tuju. Dan masih banyak lagi usaha-usaha pariwisata, apalagi yang paling penting di awal tadi kita tahu Kakak Kenan ini jurusannya komunikasi. Iya. Komunikasi itu paling penting. Betul. Iya. Kita melakukan business to business meeting. Jadi kalau usaha pariwisata ini tidak jemput bola dengan melakukan promosi, ada yang namanya direct promosi. Jadi direct promosi ini kita promosi secara langsung, jemput bola. Kita akan berhadapan dengan banyak calon mitra kita. Nah kalau komunikasinya tidak bagus, kan kita hanya kasih lihat ini saya punya produk. Diam-diam mikir. Beda itu sendiri. lari Om. Beda itu kalau kita dikomunikasikan. Jadi dijelaskan. Salah satu yang paling bisa menjanjikan untuk bisnis usaha pariwisata adalah komunikasi. Begitu. Komunikasi harus dibangun. Yes. Harus lebih komunikatif. Yes. Tapi Kak Awi, serunya di sini Kinan dari tadi perhatikan Pak Didi menjelaskan itu, alhamdulillah masuk jadi otakku, alhamdulillahnya. Nah, tapi yang serunya kalau Kak Awi dulu deh, Kinan mau tanya dulu sebelum ke narasumber lagi nih. Penting ini Kak Awi. Kak Awi biasa kalau ke restoran atau ada tidak pengalaman yang kayak kita mau bahas ambil ilmunya Pak Didi juga ini mengenai hospitality kayak pelayanan. Biasa memang kita kalau ke restoran mau itu mahal, tapi kalau pelayanannya kurang bagus. Kalau Kak Awi masih mau datang tidak? Saya sih kalau enggak masalah, kalau masalah pelayanan memang sih harus diutamakan. Iya betul kan? Mau maju itu supaya usaha juga bisa berkembang. Pelayanannya bagus. Tapi kalau ada pun yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya kan, dia pelayanannya kurang bagus atau bagaimana, saya sih tidak masalah. Selama saya dibayarkan. Oh, itu di masalahnya, masalah pembayaran ini. Oke. Itu mungkin versinya Kawi, tapi betul sekali Kawi apa yang disampaikan mungkin sama Pak Didi bahwa pelayanan, komunikasi itu mungkin bukan hanya di bisnis pariwisata, tapi segala aspek bisnis dimanapun, bahkan ketemu orang pun itu komunikasi dan pelayanan sangat penting sekali. Ada satu standar itu Kak Kenan. Iya, apa itu? Di hospitality. Senyum, tegur, ramah, sapa. Senyum, tegur, ramah, sapa. Berarti kalau ada satu yang hilang Om Didi, lengkap ya? Paling tidak kan saling mengisi semua. Karena kalau cuma senyum saja nanti dibilang kenapa? Tidak masalah, yang penting mewakili di situ kan. Kalau dia senyum baru dia tidak tegur orang, dia senyum saja itu. Jangan sampai ada sesuatu. Oke. Jadi bagaimana nih? Kita ini kalau kan Kakak Kinan mau juga usaha di pariwisata. Iya sih saya kayak gitu. Nah, jadi itu Kak Kinan sebelum kita lakukan itu kalau kita mau bikin itu usaha, jadi ingat perbagusi layanan nah itu pelayanan bagus. Iya betul tahu. Service. Kedua juga komunikasi. Di mana-mana itu komunikasi harus bagus. Betul. Karena kalau komunikasi tidak bagus, jangankan di bisnis kita bawa ke bisnis, kita bawa ke rumah tangga saja, itu bisa berantakan. Cocok deh ngawi. Karena kemarin saya lihat itu saya punya teman, pergi saya ke rumahnya Om, saya cerita sedikit ini bagus ini pengalamannya ini. Jadi saya ke rumahnya, saya lihat ini temanku ini, rapi bener di rumahnya, dia panjakan istrinya, pokoknya dia tegur sapa istrinya, semuanya pokoknya hangat sekali. Dia bilangi sayang istrinya, pokoknya apa yang dia mau panggilannya dia mau istrinya lagi ngerapi-rapiin, dia bantu istrinya. Saya bilang, wih, mantap sekali kau ini teman. Saya tanya sama dia kan, saya bilang, bagus mainmu ini, main cantik ini dia. Ini perlu kita tiru ini. Karena dia bilang memang harus komunikasi karena kemarin saya bertengkar terus gara-gara komunikasi. Miskomunikasi. Oke. Itu harus komunikasi yang utama itu Kakak Kinan. Baik. Ini kayaknya Kinan dapat juga ilmu pranikah kali ini. Perlu ya komunikasi. Siap-siap konseling. Ada 2 dosen ini hari ini. Baik, berarti memang Kinan juga ini Kak Awi, kenapa mengambil komunikasi? Karena betul bahwa komunikasi itu sangat penting sekali dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan, bahkan mungkin saya setuju sama Kawi, percintaan rumah tangga. Karena kalau tidak komunikasi apa mau kita bikin? Iya, betul. Ya termasuk
ilmu gombal juga, komunikasi tuh gitu deh. Betul tahu Om Didi. Oke, baik. Jadi bagaimana lagi nih kalau Kak Awi sendiri mengenai Asita? Kayaknya memang Asita ini hadirkan untuk membantu banyak orang. Sudah dijelaskan juga tadi menggerakkan banyak orang, dan tadi sudah dijelaskan juga sama Om Didi, Kak Awi, ada banyak hal juga di dalam sini yang mungkin pemerintah juga perlu melihat ke sini sebenarnya sebagai aspek penting dalam menunjang pariwisata yang ada di Kota Makassar. Apalagi jadi bagaimana nih? Kita break dulu dia. Break dulu sebentar dulu ya. Iya. Siap. Oke, Tribuners, kita break dulu sebentar, kita renggangkan lagi kita punya urat. Bisa olahraga kecil dulu. Masuk ke sesi yang ketiga, masih di Jiwa Sulsel. Kita masih bicara seputar seni, budaya, pariwisata, dan kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Oke. Tetap di Jiwa Sulsel. Tribuners, kita ketemu lagi, kita jumpa lagi, masih di Jiwa Sulsel. Kita masih bicara tentang seputar kesenian, kebudayaan, pariwisata, dan kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Nah, Kakak Kinan, ini kan kita ini masuk ke sesi ketiga. Betul. Nah, ini kan sesi ketiga, ini sesi pamungkas ini, Kakak Kinan, karena refnya, Midi, refnya. Di lagu, refnya. Om Didi, saya mau tanya lagi nih sedikit ini Om Didi tentang kalau di pariwisata kan itu kan banyak yang artinya ada pariwisata itu yang dimanjakan itu jiwa, raga, mata yang dimanjakan. Perut juga, perut. Semuanya. Jadi, Om Didi, saya mau tanya apa itu yang ada programnya Asita itu yang pariwisata yang apa namanya ini? Kinan medikal, kayak medikal begitu. Iya, betul. Sekali. Tapi Kinan dan Kak Awi masih kayak awam begitu. Cuman kita pernah mendengar di Kak Awi. Iya, betul sekali. Tapi kita tidak tahu ini program memang program atau apakah terobosan. Atau terobosan, iya. Makanya ini kita agak bingung, Om Didi. Jelaskan dulu sama Tribuners bagaimana sebenarnya itu medical tourism apa begitu? Betul sekali, betul.
Jadi ini juga dampak hikmah daripada COVID ini. Akhirnya oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata mendorong industri travel agent atau biro perjalanan wisata juga memasukkan yang namanya wellness dan health tourism, wisata kesehatan dan wisata medikal. Ya, jadi perbedaannya medical tourism ini adalah yang tadinya ya mungkin ini segmennya banyak orang-orang yang mau dalam proses penyembuhan, mau check up dan lain-lain, itu kan dia tidak perlu lagi ke luar negeri. Kan dulu itu kita diambil marketnya sama ada negara tetangga, negara asing, ya kan? Negara tetangga yang ambil kita. Banyak orang berobat ke situ semua. Padahal ternyata di Indonesia ini, di Indonesia aja, semua ada, termasuk wisata medical check up. Jadi banyak rumah sakit di Indonesia, baik itu chain, international chain maupun local hospital yang menyiapkan banyak fasilitas-fasilitas yang posisinya juga dari sisi pariwisata sangat baik. Mendukung juga dia. Mendukung. Dekat dengan objek wisata misalnya, mungkin menghadap laut, rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Atau after check up-nya yang kita bisa handle untuk mereka bisa healing, mereka bisa berwisata untuk kembali normal. Saya juga saya ada saudara, kami sempat bawa dia berwisata ke Sumatera dengan menggunakan sistem itu wellness tourism dengan segala fasilitas, kursi rodanya dia selalu nempel, kemudian walaupun tidak turun di satu objek wisata yang menarik, tetapi biar di mobil dia bisa lihat, dia bisa nikmati. Tetapi ini kan bisa main ya, soul and mind bisa terobati ya. Nah, masuk ke wellness tourism. Nah, ini memang setelah dari Kementerian Pusat, oleh pemerintah Kota Makassar, kita coba mensosialisasikan dan mencoba mempaketkan bagaimana sih kami bisa bikin yang namanya paket wisata kesehatan ini. Ya, kita coba menghidupkan yang namanya spot-spot yang terkait dengan itu, mulai dari berendam misalnya di Tanjung Bunga, ya. Kami berkoordinasi dengan yang namanya yoga, bekam, spa, dan lain-lain. Nah, ini semua terkait dengan wellness tourism, wisata kesehatan. Dan yang menariknya lagi, sekarang kalau orang mau tour atau dia setelah meeting atau sementara meeting, itu kita break dengan stretching yoga yang kayak kita bikin tadi ya. Ya. Mungkin boleh dicontohkan Di. Ini biar kita juga bisa ikuti nih. Ini saya ambil waktu satu event dibuat oleh Dinas Pariwisata Kota, saya ambil dari salah satu instruktur yoga. Aduh, saya lupa namanya. Ibu siapa lagi? Saya lupa. Izin Ibu, saya lupa namanya. Ya, jadi dia mengajarkan kita untuk stretching seperti ini, ya. Jadi dari kelingking kita seperti ini, ambil nafas dalam dan kita buang dan diangkat ke atas juga. Nah, secara singkat bahwa kalau kita sudah memulai tour, itu tidak langsung kita bangun sarapan, langsung naik mobil Nah, kita juga harus bisa sedikit stretching. Ada yoga-yoga singkat misalnya dan lain-lain. Kemudian itu tadi berendam air laut, habis itu baru pulang ke hotel sarapan. Kemudian macam di Toraja ya, kita sholat subuhnya di Lolai, ya kan? Lolai, menikmati segarnya udara, baru pulang ke hotel sarapan. Nah, belum lagi kita masuk ke yang namanya sport tourism. Ya. Jadi bersepeda, jogging dan lain-lain, olahraga yang bisa aktivitas-aktivitas yang bisa disiapkan. Kan di hotel sekarang banyak disiapkan sepeda-sepeda. Hotel-hotel banyak menyiapkan sepeda untuk supaya bisa jogging track betul sekali. Jadi wisatawannya itu bisa beraktivitas, melakukan aktivitas. Jadi bukan hanya sekarang fasilitas di hotel itu berenang atau apa, tetapi banyak opsi-opsi pilihan-pilihan yang menjadikan mereka, jiwa dan raganya mereka bisa masuk dalam yang namanya wellness tourism. Jadi itu sekarang yang sementara coba kita angkat, di packaging dan disosialisasikan oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Makassar. Ya, ini yang coba kita angkat karena segmentasi market di Makassar ini memang kebanyakan MICE tourism.
MICE ya? MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition, yang memang banyak mereka melakukan kegiatan rapat, meeting, tetapi after meetingnya itu kita bawa dia jalan-jalan. Tapi sebelum jalan-jalan, kita juga sosialisasikan yang namanya wellness tourism. Pentingnya mereka memanjakan jiwa dan raganya tadi yang dikatakan Kakak Kenan, supaya mereka bisa berwisata dengan segar, fresh. Begitu. Berarti kita bukan cuman berwisata Kak Wi, tapi ternyata sekarang ini kerennya pariwisata yang ada, bahkan bisnis pariwisata, karena kita sudah diajarkan juga untuk hidup sehat. Ya, betul sekali, betul sekali. Semuanya berubah. Dan ini yang saya sebut hikmah, Kakak Kenan. Ya. Ini yang saya sebut hikmah. Bahwa semuanya berubah, tetapi itu perubahan itu menjadikan kita lebih bagus, lebih baik, dan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa semua itu berubah, tetapi bisa lebih baik. Iya kan? Tapi bisa lebih baik. Ada sisi positif. Ada sisi positif. Baik gitu. Baik. Nah, jadi begitu memang Kakak Kenan. Jadi sebelum memang harus ada pemanasan ibaratnya ya. Jadi sebelum kita menikmati suasana pariwisata yang kita mau nikmati, itu sebaiknya kita ada pemanasan dulu. Yang kesehatan nih, wisata kesehatan. Betul sih. Jangan sampai kita bersenang-senang menikmati, tahu-taunya pulang, maksudnya pulang dari menikmati wisata, kita tidak tahu kesehatan tak. Jadi ini kerennya juga di Kakak Wi. Karena Asita ini programnya Asita keren ini. Banyak paketnya. Banyak paketnya. Banyak paketnya. Nah, jadi apalagi nih Om Dede? Jadi selain kesehatan, medical, kesehatan ini, sport, program apa lagi yang ditawarkan sama wisatawan? Iya, betul sekali, saya setuju. Ya, apa yang ditawarkan sama wisatawan? Jadi yang saya mau sampaikan bahwa belilah paket atau lakukanlah perjalanan, gunakanlah travel agent. Ada satu hal yang penting juga, memakai travel agent lokal ya di daerah kita masing-masing itu tidak mahal. Daripada saya jalan-jalan sendiri, nanti saya bingung juga. Lebih bagus saya diaturkan. Budgetnya mahal, kita aturkan budgetnya. Kita kondisikan dengan kondisi keuangannya para travelers. Kita sebut travelers. Nah, melakukan perjalanan tidak mesti kita juga beli paket yang lengkap. Pak, saya tidak mau deh, saya hanya mau beli tiket, transport sama hotel. Paket standar saja. Paket standar saja. Yang penting nyaman supaya tidak kaget juga saat kita mahal sekali. Ya, kita cuma mungkin dia mau cari makan sendiri, tidak ada masalah. Dengan tidak menyampingkan yang namanya pelayanan yang maksimal. Betul. Walaupun dia hanya sewa transportasi, ada standarisasinya juga travel agent anggota Asita untuk melayani tamunya dengan profesional. Driver itu ada SOP-nya, guide itu bagaimana dia mengatur supaya ini. Tetapi transportasi ini memang ada standarisasi yang diatur oleh anggota Asita sehingga berjalannya suatu transportasi bisa dengan standar packaging ataupun biro perjalanan dengan SOP masing-masing. Ya mungkin contoh-contoh kecil. Selain kita atur jaraknya tadi, prokes itu sudah ada. Drivernya sebelum orang naik dia kasih nyala memang mesinnya Kakak Wi, dia kasih nyala memang AC-nya. Pas orang naik dibukakan pintu. Ada hal-hal pelayanan. Ada pelayanan. Kembali lagi ke situ lagi. Kembali lagi ke situ tadi bahwa ada hospitality, ada services. Betul. Nah, itu menjadi satu standar baku di mana pelayanan dan hospitality itu bisa dikonsumsi oleh travelers, dan kalau berbicara mengenai online, ya kami online juga. Ya kan? Kan banyak pertanyaan nih. Saya mau cari tiket secara online. Ya, tetapi dengan membeli tiket di travel konvensional, ada komunikasi dua arah, ada saran yang kita bisa sampaikan, ada mungkin komunikasi. Itulah kita di komunikasi. Komunikasi lagi. Ya, nah, saya bukan mau travel agent yang yang mereka tumbuh secara online, yang besar-besar itu, tetapi kita juga melakukan sistem online
dengan komunikasi yang baik dan dua arah. Ya, itu yang coba kita bangun di bisnis travel agent. Begitu. Berarti tidak salah nanti nih Kak Awi, kalau Kinan mau liburan, mau kemana, terus pakai Asita. Iya, banyaknya itu. 300 travel, tinggal dipilih yang mana anggota Asita. Dan sesuai budget. Sesuai budget dan sesuai segmen Jadi ini travel identik dengan jualannya mereka masing-masing. Saya mau beli tiket di travel A, saya mau beli umroh di travel B, saya mau beli paket Eropa di travel C, saya mau beli paket tour inbound di travel identik. Sudah ada identik semua. Dan Asita akan merekomendasikan anggotanya bahwa inilah semua travel-travel yang profesional di bawah naungan Asita. Tepuk tangan kedua pada kalau kita mau beli paket-paket wisata, saran ini ke travel agent. Betul. Jadi karena kalau kita di travel agent itu kita bisa dikasih saran, kita betul bisa sekali. dikasih masukan. Beda kalau kita langsung beli langsung di pergi sendiri. Kalau di travel agent kita bisa dikasih masukan-masukan bagaimana mau betul jadi sekali. semua apa yang kita mau berwisata, bagaimana modelnya bisa kita ditunjukkan juga. Diberikan jadi solusi. Kita tidak kehilangan arah, tidak merasa juga ketika kita liburan sendiri. Ternyata banyak pada habis uangku kalau sendiri. Nah, biar juga kita minta saran di travel agent itu, biar kita minta saran saja dan tidak jadi kita beli. Saya yakin anggotaku yang tergabung di Asita akan memberikan informasi dan pelayanan. Sama saya bukan bermaksud mempromosikan perusahaan. Di pertengahan 90-an sampai akhir 90-an di kantor saya itu masih yang di daerah ini dalam kota di Managappa, kan banyak wisatawan asing masuk. Dia backpacker. Iya kan? Dia backpacker. Masuk. Kita kasih informasi bahwa ini dikasih brosur, dikasih saran kalau memang dengan budget yang dia punya sangat minim, saya sarankan untuk dia pakai bus umum. You will go with local people, go to Toraja dengan public bus, ya. Tetapi kami sarankan bahwa jaga barangnya baik-baik, bla bla bla. Walaupun dia nak belanja nih di travelku. Setelah informasi yang sangat lengkap kami berikan, kami kasih brosur, dia bilang, apakah saya harus bayar? No need to pay. It's all free for you. Just information. Itu adalah tanggung jawab kami sebagai insan pariwisata, sekali lagi basicnya tadi hospitality dan services, untuk melayani walaupun mereka tidak mau beli apa-apa. Tapi mau kita tahu apa yang saya dapat dari situ? Saya ditulis di bukunya, guidebooknya Perancis, bahwa kalau kau ke Makassar, ada satu travel di jalan ini yang kau bisa komunikasi dengan baik, kau bisa tawar, kau bisa apa, ditulis di situ. Langsung dijadikan buku dia. Jadi kalau jadi tulisan. Jadi kita juga kalau niatnya baik, ini kan juga dari sisi agama kita membantu orang. Betul. Iya kan? Kalau kita sudah niatnya baik, seperti itu baik, ya saya rasa pasti dampaknya akan baik juga. Begitu. Ini kami mau bilang Masya Allah, antara Masya Allah sama kita excited juga ya dengar ya Kak Awi, senang sekali karena rasanya. memang bisnis pariwisata memang sangat menarik. Menarik. Kak Awi ini kan juga sama Kak Kenan mau tidak mau sudah masuk dalam industri pariwisata, bagian dari industri pariwisata, betul, bagian dari industri pariwisata. Media kita tidak bisa mempromosikan apa-apa. Kalau saya tidak diundang di sini sama ini media Jiwa Sulsel, ya bagaimana caranya kami mempromosikan pariwisata? Nah, sedangkan sekarang yang paling menarik adalah ngobrol-ngobrol ringan seperti ini di media podcast. Bisa lebih enak orang dengar kan? Karena kita juga mengedukasi Kakak Widi, apalagi dengan hadirnya program Jiwa Sulsel, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya bisa menginformasikan. Seperti yang dibilang tadi Pak Didi, informasi itu gratis. Gratis, tidak ada masalah. Tanpa amal ibadah. Tidak terasa nih Kakak Di. Iya, betul. Waktu juga yang akan memisahkan kita, tapi insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan narasumber-narasumber yang pastinya akan memberikan informasi-informasi yang aktual dan terpercaya pasti ya. Nah,
Om Didi, sebelum kita jeda, sebelum kita selesai closing ya, di Jiwa Sulsel, Om Didi mungkin ada yang mau disampaikan buat para teman-teman pelaku travel agent ini, bagaimana untuk bisa, apalagi dalam kondisi pandemi begini, mungkin ada dari ketuanya yang ingin mau disampaikan buat teman-teman. Apalagi sekarang lagi naik-naiknya pandemi ya, betul. Kasusnya. Ya, coba Om Didi, pesannya Om Didi. Jadi bukan hanya untuk anggota, saya mau menyapa tribuners, travelers, ya, semua masyarakat, ya, terkhusus kawan-kawan pengelola biro perjalanan. Marilah kita dengan penuh semangat, ya, tetap melayani, memberikan informasi terkait bagaimana perkembangan perjalanan di saat-saat sekarang ini, sehingga calon travelers atau calon jamaah, calon pengguna moda transportasi dan perjalanan bisa mengetahui update terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah untuk meneruskan informasi tersebut ke masyarakat, ke travelers, ke klien kita, ke kami punya mitra dan lain-lain sebagainya, sehingga dari informasi itu kita juga berharap, ayolah masyarakat, ayolah travelers, belanjalah dan komunikasikan, konsultasikan perjalanan Anda di travel agent, biro perjalanan wisata. Tepuk tangan dulu dong. Keren-keren. Ada yang mau disampaikan juga? Aduh, kalau dari saya, Kak Awi, tentu saja pastinya apa yang disampaikan narasumber hari ini saya tidak dapat simpulkan secara luas ya, tapi yang saya tangkap dari pembicaraan kita, Awi, di awal bahwa memang menggunakan travel agent itu sangat penting, dan buat teman-teman travel agent di luar sana bahwa pelayanan dan juga memberikan informasi itu kepada calon konsumen ataupun juga travelers itu sangat penting juga dari segi pelayanan. Yeay, kayaknya bisa main ini, bisa nih. Oke, kalau Kak Awi? Ya, kalau saya sih, ya kalau mau pergi ke wisata perjalanan, jangan lupa untuk kita arahkan ke travel agent, lebih bagus lagi. Betul. Kita bisa dikasih solusi di sana. Iya. Oke, Tribuners, karena waktu juga sudah di ujung, kita harus sudah di penghujung acara. Oke, Tribuners, masih insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, masih di Jiwa Sulsel. Masih seputar, kita bicara tentang seputar kesenian, budaya, pariwisata, dan kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, Tribuners, sampai sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.